Belajar membuat website, kita perlu beberapa kata kunci. Satu adalah website development atau website developing atau gampangnya web dev. Kata kunci itu nanti kalian bisa mencari di Google ya, web dev atau cara membuat website gitu. Nah, untuk kelas ini kita menggunakan cara membuat website dengan HTML dan CSS. Itu nanti bisa cari-cari untuk baca-baca di blog ataupun di YouTube ataupun di website orang ya. Yang kedua adalah sumber belajar codingnya. Itu sumber belajar coding website gitu ya. Yang ketiga adalah code editor atau script editor. Istilahnya tempat ngetiknya coding-coding HTML dan CSS ini supaya websitenya bisa terbentuk. Jadi tiga itu. Teorinya adalah web development, web dev, sumber belajar atau sumber materinya, kemudian tiga adalah code editor. Mari saya tunjukkan, terutama yang bisa diakses secara online. Kenapa? Supaya tidak perlu install. Kalau tidak perlu install, keuntungannya adalah laptopnya spek seperti apapun bisa dipakai. Laptopnya kentang, laptopnya jadul, bisa start dipakai ya. Tidak harus laptopnya canggih dulu. Karena kalau install biasanya perlu memori berapa, perlu RAM berapa gitu ya. Saya tunjukkan adalah sumber belajar online untuk membuat website dengan HTML dan CSS. Berikut adalah contohnya. Nah, seperti tadi sudah ditunjukkan di kelaskudigital.com, ada beberapa sumber belajar online membuat website yang tersedia di internet. Yang saya tunjukkan ini ada dua yang paling banyak dipakai. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri ya, dengan cari di Google cara membuat website gratis gitu. Mau versi Indonesia atau mau versi Inggris juga boleh. Yang pertama adalah we3schools.com. Saya tunjukkan tulisannya rada gede. We3schools, W3 schools.com. Ini yang paling saya suka karena tampilannya enak dilihat ya, atau desain UI UX-nya itu bisa enak dilihat. we3schools.com atau cari saja nanti kalau di Google we3schools. Nah, kalau sudah mengetik ini dan membukanya, akan melihat banyak sekali tipe bahasa programming yang diajarkan. Kalau lihat ini ya, HTML, ini yang kita pelajari nanti, HTML, kemudian CSS, ini yang paling mudah dan menarik untuk anak-anak mengenal bahasa teks programming, kemudian JavaScript ini sedikit saja, Python itu next ya kalau sudah bisa membuat website statis dengan HTML CSS. SQL untuk backend dan macam-macam jQuery, Java. Ini kalau ada yang Anda butuhkan silahkan melihatnya ya. Ke bawah banyak banget tuh code editor. Nah, ini ditampilkan di websitenya nih. Cara ngetik, nulis atau ngoding bikin website itu seperti itu. Kita ngetik-ngetik sendiri ya. Nanti disediakan di We3School ini cara untuk praktek langsung. Tapi ini bukan code editor ya. Karena tidak bisa dipublish dengan nama akun kita sendiri, ini hanya kayak latihan aja. Tapi kalau sudah tahu triknya, bisa dicoba di We3School, lalu di copy paste atau ditulis ulang di code editor online. Oke, nanti silakan bisa dilihat sendiri, memasukkan warna dengan HTML seperti apa. Sekarang ada kode game juga ya. Exercise, quiz, web template juga nanti bisa dilihat kalau sudah mengenal HTML, CSS, lalu lihat web template-nya, lihat kodenya, kira-kira mau ngaturnya, lalu dibandingin, benar apa enggak. Nah, itu kan cara belajar mandiri yang menarik. Baik, itu adalah We3School. Kemudian ada lagi Free Code Camp.
maaf, CodePen.io ini code editor ya. Nah, free CodeCamp. freecodecamp.org ini adalah organisasi. Mungkin Witrischool juga ya. Free alias gratis. Free kode camp. Nah, ini free code, saya tembusin ya, nulisnya nggak apa-apa. freecodecamp.org. Ini gratis, dua-duanya gratis. Jadi kalau belajar otodidak, belajar mandiri, cari aja yang gratis-gratis dulu, jangan yang langsung bayar banget. Nanti bebannya banyak ya. Coba dulu kalau sangat menarik dan butuh bantuan lebih, misalnya mentoring, baru ambil yang berbayar. Free CodeCamp ini juga menyediakan banyak hal sama. Nah, nanti bisa cari-cari Get Started Free, nanti dibuka, akan ada pilihannya macam-macam ya. Responsive web, JavaScript, front end, data visualisasi, back end, dan kayak Witrischool tadi. Oke. Pembuat website itu sebenarnya ada dua bahasa biasanya. Karena membuat website, kalau web development itu ada front end, ada back end. Front end, ada back end. Nah, nanti kalau bisa dilihat, responsive web ini untuk yang awal banget. Ada HTML, CSS. Front end sudah langsung ke Bootstrap. Sebenarnya ini juga front end, tampilan depan. Back end yang mengambil data, yang mencatat data, dan lain-lain. Itu ada codingnya sendiri-sendiri. Nah, pemula yang awalnya dulu belajar dulu pakai Scratch yang visual, maka lebih menarik jika ke front end. Front end juga visual gitu. Nanti saya bedakan. Kalau responsive web design ini diklik, tampilannya seperti ini. Responsive web design. Responsif artinya tampilan desain website kalian akan sesuai dengan gadget yang dipegang. Misalnya laptopnya 11 inci ya segitu, 13 inci ya segitu, HP maksudnya tampilannya seperti itu sudah di-setting, tampilannya bagus, mengikuti responsif. Jadi kalau kita bikin website di laptop gede, kemudian dibuka di HP harus menggeser dulu supaya kelihatan, itu berarti website Anda tidak responsif. Harusnya ketika bikin website, diklik di HP, lihatnya bagus juga, kecil, runtut gitu. Walaupun memang nanti akan seperti menciut menumpuk satu kolom gitu ya. Nah, itu responsif namanya. Nanti pelajarannya HTML dasar sama kayak Witrischool tadi. Kemudian ini yang saya tunjukkan front end tadi, itu pertama sudah masuk Bootstrap. Bootstrap itu kalau nggak ngerti HTML, CSS, JavaScript dulu, nanti nggak paham. Tiba-tiba udah kenal Bootstrap aja. Nggak tahu, nanti nggak bisa modifnya, nggak tahu kalau error itu yang dibenerin apa, elemennya apa, tagnya apa, sintaknya apa gitu. Lebih baik belajar dulu responsif web design kalau lewat Free CodeCamp. Nah, tampilannya seperti apa kalau Free CodeCamp? Dia ada 3 sisi sekaligus 3 kolom. Jadi sebelah kiri itu ininya teorinya, ya. Kemudian di sini adalah ngetik kodenya, gitu. Kayak gini kan? Kita ketik ini elemen heading 1 atau H1, hello. Kemudian kita tunjukkan caranya bagaimana. Nah, kalau sudah run, nanti akan muncul di sini. Ini kalian harus login dulu. Ini saya sudah login, jadi sudah ada tulisannya. Misalnya hello ini, saya kasih hello world gitu. Mau nggak dia? Nggak ada go fast. Biasanya kalau sistem-sistem seperti ini harus persis banget. Ini hello world ya. Disuruhnya hello. Nggak boleh salah, sama dia nggak boleh. Dia akan mengatakan ini keliru. Nah, ini kalau untuk anak-anak, saya coba frustasi anaknya. Karena anak-anak itu sesuka-suka dia mereka. Jadi, saya sarankan memakai Witrischool, kombinasi Witrischool dengan code editor yang online. Ya. Nah, kalau di Witrischool seperti apa? Sengaja saya ini di akhir, karena kita akan pakai di sini.
Buka saja nanti yang HTML, lalu learn HTML. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Jadi semua materinya ada di sisi kiri. Saya tunjukkan dengan coretan merah. Di sisi kiri ini adalah tampilannya judul-judul untuk HTML. Jadi di website itu kerangka utama ibarat rumah, kerangka utamanya adalah HTML. Bikin paragraf gimana, bikin kotak gimana, masukin gambar gimana, nambahin nambahin warna gimana, tabel, list, kemudian kotak-kotak, classes. Kalau kotaknya kembar, manggilnya gimana kodenya. Nah, itu semua ada di sini. Jadi nggak usah dihafal, ya. Sering praktek aja. Kalau lupa lihat lagi di Witrischool, nanti lama-lama hafal sendiri, gitu. Cuman kalau dari awal belajar jangan langsung copy paste. Pastikan anak-anak atau pemula ngetik sendiri. Jadi sederhana dulu ya, codingnya jangan banyak-banyak, tulisannya jangan banyak-banyak. Nah, yang menarik di Witrischool adalah kita bisa try it yourself. Tadi contohnya seperti itu di sini. Kalau try it yourself-nya diklik, maka tampilannya seperti ini. Sebelah kiri ini kodenya di sini ya, kita bisa nambahin langsung, nggak harus saklek kayak tadi ya, hello ya hello aja gitu. Lalu di sini hasilnya, ya ini hasilnya, ini skripnya, istilahnya skrip ya, kayak skrip kita nulis skrip novel, skrip drama sama, skrip naskah film itu skrip skrip coding. Setelah mengubah sesuatu di sebelah kiri, harus klik run dulu supaya ini berubah. Ya, baru ini nanti berubah. Nanti saya tunjukkan dengan tetap ada coretan. Yang penting apa yang kita ubah harus ada di antara elemen body. Apa itu elemen body dan lain-lain nanti saya tunjukkan ketika kita sudah praktek ya. Nah, ini contohnya saja. Contohnya saya membuat H1 juga. Lalu ini website pertama saya. Jadi kalau belajar ataupun mengajar website harus sabar karena anaknya ngetik sendiri ya. Kita juga ngetik sendiri. Kalau Scratch kan drag and drop udah. Ini ngetik sendiri. Jadi anak-anak ada yang sudah pintar ngetik, ada yang satu jari. Harus nyari hurufnya dulu di keyboard. Lalu klik run. Nah, ini ada hal baru. Ini baru juga, ya kan? Bisa dilihat. Saya kasih warna beda. Ini tulisan baru saya. Ini hasilnya. Nah, banyak coret-coret, nggak apa-apa. Tapi kita kan ngerti ya. Oke. Ini adalah cara gampang-gampangan untuk mengenal HTML dulu. Nanti jadi website. Nah, kalau nanti sudah kena dengan code editor online sekaligus praktek, itu nanti anak-anak bisa publish. Di sini nanti ada namanya, websitenya, walaupun nama dari Trinket-nya atau dari code editornya ya, karena online, tapi bisa dikirim dan anak-anak suka. Oh, ini website pertamaku, aku bisa gitu. Sudah memberikan achievement atau pencapaian ke anak, senang, maka atau ke pemula, jadi kok aku bisa nih langsung nih gitu, nggak usah install, nggak usah ngapa-ngapain, aku udah bisa. Oke, rangkumannya tadi sumber belajar bisa dari witrisschools.com dan Free Code Camp. Ya, silakan disukai yang mana. Untuk video selanjutnya kita pelajari tentang code editor online. Nah, code editor online karena semuanya online, jadi modal kita adalah kuota data internet dan juga WiFi. Oke ya.